Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Saya Anastasia Nolekelen SAG GR, guru agama Katolik pada Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Atapriang Puho, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga. Calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan menyajikan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya yang ada di daerah saya, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada murid dan guru sebagai penuntun, yang saya kontekstualkan dengan konteks sosial budaya masyarakat yang ada di daerah asal saya, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Pendidikan yang berpihak pada murid dan guru sebagai penuntun, saya ibaratkan seperti petani, kebun, dan budaya gemohing yang hidup dalam masyarakat Lamaholot, Desa Waibao. Selain itu, pendidikan yang berpihak pada murid dan guru sebagai penuntun juga saya umpamakan seperti tenun ikat yang ada di Desa Waibao. Murid seumpama benih padi yang disiapkan oleh para petani untuk ditanami pada lahan yang disiapkan. Murid sesungguhnya telah memiliki kodrat alam, yakni bentuk dan sifat yang dibawa sejak lahir. Seperti padi yang tumbuh bersama rumput liar pada lahan para petani, demikian juga murid. Mereka datang dengan membawa sifat yang berbeda-beda sejak lahir dan tumbuh bersama-sama pada lahan yang sama, yaitu sekolah. Para petani dalam menyiapkan lahan disesuaikan dengan bibit padi yang telah disiapkan sebelumnya, dan juga dalam menyiapkan alat-alat untuk membersihkan lahan dan cara-cara dalam membersihkan, merawat, dan memelihara tanaman padi disesuaikan dengan bibit padi yang telah disiapkan. Demikian juga guru di sekolah. Dalam mendidik dan menuntun peserta didik, guru perlu merencanakan proses pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Guru seumpama petani yang punya cara berbeda dalam membersihkan, merawat, dan memelihara padi agar tumbuh dan menghasilkan bulir yang baik dan berguna. Ada yang dengan cara mencabut, ada yang dengan cara mencangkul, dan ada yang dengan cara menyemprotkan pestisida. Semua itu telah didahului dengan perencanaan dan prediksi serta melalui proses yang panjang. Demikian juga guru. Dalam menuntun peserta didik, guru harus memiliki cara yang berbeda pada setiap anak sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Budaya gemohing merupakan budaya yang tumbuh pada masyarakat Lamaholot, Desa Waibao. Budaya ini berkembang pada masyarakat petani dalam mengolah lahan pertaniannya. Untuk mendapatkan hasil yang baik dan berkualitas, maka guru di sekolah juga perlu bekerja sama
dan bekerja bersama-sama, saling melengkapi, dan terus berkolaborasi satu sama lain, seperti para petani yang memiliki budaya gemohing, artinya bekerja bersama-sama untuk meringankan pekerjaan mereka, mulai dari menyiapkan lahan sampai dengan memetik hasil panenan mereka. Demikian juga guru di sekolah, dalam mendidik dan menuntun peserta didik, tidak bisa sendiri-sendiri. Guru perlu berkolaborasi dengan pimpinan, rekan sejawat, pemerintah, dan agama, serta adat yang berlaku di daerah setempat untuk bisa mendidik dan menuntun peserta didik sehingga memiliki karakter yang baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika mengalami perawatan yang baik dan benar, maka padi akan tumbuh subur dan berisi. Demikian pula murid. Jika dididik dan dituntun secara baik dan benar, penuh dengan kelembutan dan ketulusan, maka akan tumbuh menjadi murid yang baik, cerdas, rendah hati, berbudi pekerti luhur, serta berguna bagi banyak orang. Dan peserta didik pun akan tumbuh seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Pendidikan yang berpihak pada murid dan guru sebagai penuntun, yang saya umpamakan dengan tenun ikat. Untuk menghasilkan tenunan berkualitas dengan perpaduan motif yang menarik dan bernilai jual, membutuhkan kesabaran, ketekunan, keuletan, keterampilan, ketelitian, kelembutan, kolaborasi, serta pemilihan warna yang sesuai dan melewati tahapan proses yang panjang. Demikian juga dengan kehadiran guru sebagai penuntun yang berpihak pada murid. Hendaknya melewati tahapan-tahapan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan dalam mendidik dan menuntun, guru membutuhkan kesabaran, ketekunan, terus berkolaborasi, penuh kelembutan, terampil, juga memiliki komitmen, konsisten, dan konsekuen, sehingga anak didik yang dituntunnya dapat memiliki karakter yang baik pada akhirnya. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, budaya gemohing dan tenun ikat memiliki nilai-nilai luhur yang juga dapat diterapkan di sekolah pada peserta didik, di mana kita dapat menuntun mereka untuk bisa saling menghargai, bekerja sama dan bekerja bersama-sama, penuh dengan persaudaraan, kekeluargaan, dan memupuk persatuan dan kesatuan dalam menjalin persahabatan di sekolah. Nilai-nilai yang ditanamkan pada murid seperti tenun ikat, yaitu nilai kesabaran, nilai ketekunan, keuletan, ketelitian, kelembutan, keterampilan, dan kolaborasi di sekolah. Dengan demikian, nilai-nilai gemohing dan tenun ikat terus tumbuh dalam diri peserta didik dan guru dalam seluruh proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di sekolah. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, dalam hal ini saya juga telah menciptakan sebuah puisi yang berjudul tentang cinta dan kebebasan anak negeri. Bapak Ibu guru hebat Indonesia,
saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul tentang cinta dan kebebasan anak negeri. Tentang cinta dan kebebasan anak negeri. Bagai gandum yang tumbuh di antara ilalang, terhimpit sempit pada ladang, berjibaku bersama, merebut mentari untuk tumbuh subur dan berisi. Demikian, insan remaja di tanah Ketuban berikhtiar mengejar mimpi pada belantara persada Nusantara. Di tangan Pak Tani, gandum menggantungkan nasib tumbuhnya. Berharap tangan kasih Pak Tani membebaskannya dari himpitan ilalang. Hingga nanti dapat meliuk merdeka diterpa angin senja, menjemput rinai hujan dalam kebebasan. Begitu adanya generasi bertitel pemelajar, merapal untayan doa pada langit asa, ingin merdeka dalam berimajinasi, mengekspresikan diri tanpa terkungkung, merajut masa depan tanpa diskriminasi, temukan jati diri tanpa tekanan, mencintai tanpa tersakiti. Hingga pada titik-titik panjang tak berjeda, melodi waktu seolah menjawab rapalan doa tentang angan-angan cinta dan kebebasan anak negeri. Lalu membawa mereka melaju bersama pada zaman serba maya. Bersua tanpa tatap, bicara tanpa suara, merindu tanpa sentuh balik layar. Nyaris tenggelam pada canggihnya dunia, menggerus etika dan budi pekerti. Seirama semilir angin berhembus di dedaun kering, hingga terbang tak tentu arah. Dan engkau yang disebut guru, pelita dalam kegelapan, di batas senja sebelum gelap, haruslah jadi magic hour. Biarkan semboyan ingarso sung tulodo, ing madia mangun karso tutwuri handayani, membersit menggelora bagai bara di dadamu, bukan lagi metafora rupawan di nadi didikmu, atau hanya aksara bermakna dalam jiwa ajarmu. Engkau yang diguguh dan ditiru, tetaplah di depan sebagai contoh, beradalah di tengah sebagai penyemangat dan motivasi. Teruslah di belakang sebagai pendorong bagi anak negeri. Engkau guru, laksana embun penyejuk. Biarkan seluruh dirimu melebur pada setiap kisah ada bersama. Untuk menuntun, bukan memaksa. Untuk membimbing, bukan menjerumuskan. Untuk membebaskan, bukan memenjarakan. Untuk mengarahkan, bukan memerintah. Engkau guru, hadir untuk kembalikan arah jalan yang nyaris sesat dan tenggelam, hingga mampu berdiri pada tumpuan kakinya tanpa kesombongan, merunduk bagai bulir padi tuk taklukkan dunia. Dan sampai tiba waktumu, nyanyian cinta tentang bakti dirimu tetap menggema lembut
di dalam hatinya. Pun segala pengabdianmu selalu terukir bagai prasasti dalam sejarah hidupnya. Karena engkau patriot, pahlawan tanpa tanda jasa dalam kenangannya. Karya Anastasia Nolekelen, guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Di dusun kecilku, Kekak Riang Puho, Desa Waibau, 25 Maret 2024. Salam dan bahagia. Untuk kelompok